Oke, halo semuanya. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita ngukur efisiensi sesuatu yang ukurannya raksasa, kayak pembangkit listrik misalnya? Nah, hari ini kita bakal ngintip rapor kinerjanya dan kita cari tahu bareng-bareng pembangkit ini dapat nilai bagus atau justru sebaliknya. Oke, biar gampang, yuk kita mulai dari sesuatu yang kita semua ngerti. Anggap aja pembangkit listrik ini mobil super besar. Pertanyaannya simpel, gimana cara kita ngukur konsumsi bensinnya? Kalau mobil kan jelas ya, satuannya kilometer per liter. Tujuannya pastinya kita mau angka yang makin gede kan? Makin jauh jaraknya untuk seliter bensin, makin irit. Tapi kalau pembangkit listrik gimana? Satuannya apa? Dan tujuannya apakah sama, pengen angka yang lebih besar juga? Nah, ini dia jawabannya. Net Plant Heat Rate, atau biar gampang kita sebut NPHR. Ini dia angka paling penting, angka sakti yang jadi patokan buat menilai seberapa efisien sebuah pembangkit listrik. Yuk kita bedah sama-sama apa sih NPHR ini? Jadi NPHR itu apa sih? Gini deh, simpelnya, ini adalah berapa banyak energi panas dari bahan bakar, misalnya batu bara, yang kita butuhin buat menghasilkan 1 unit listrik bersih yang dikirim ke jaringan listrik. Kata kuncinya di sini adalah bersih atau net. Kenapa? Soalnya pembangkit listrik itu sendiri juga makan listrik buat operasionalnya. Jadi NPHR ini cuma ngitung listrik yang benar-benar jadi dan dikirim keluar. Coba deh lihat perjalanan energi nih. Keren kan? Dari energi kimia di batu bara, diubah jadi panas di boiler, terus jadi energi mekanik yang muterin turbin, dan akhirnya jadi listrik di generator. Nah, di setiap langkah konversi nih, pasti ada aja energi yang bocor atau hilang. NPHR inilah rapor yang ngasih tahu kita seberapa efisien keseluruhan proses ini, dari awal sampai akhir. Sekarang kita masuk ke bagian matematikanya. Gimana sih cara ngitung angka ini? Tenang dulu, ini nggak serumit yang dibayangin kok. Rumusnya sebenarnya sederhana banget. Kita cuma bandingin input sama output. Inputnya itu total energi panas dari batu bara. Cara ngitungnya? Jumlah batu bara yang dibakar kita kalikan sama nilai kalorinya atau GCV. Gampangnya, ini kekuatannya si batu bara. Nah, hasil perkalian itu tinggal kita bagi sama outputnya, yaitu listrik bersih yang dihasilkan. Simpel kan? Berapa energi yang masuk dibagi berapa listrik yang keluar. Biar makin kebayang, kita pakai contoh data dari sebuah pembangkit listrik yang beroperasi selama 1 jam ya. Coba perhatiin angka-angkanya. Ada listrik kotor atau kali gross, ada listrik yang dipakai sendiri sama pembangkitnya, dan pastinya ada jumlah batu bara yang dihabisin. Semua data ini bakal kita pakai buat ngitung bareng. Oke, perhitungannya kita bagi jadi 2 langkah gampang aja. Pertama, kita hitung dulu total energi panas yang masuk dari batu bara. Kalau itu udah dapat, baru deh kita bisa hitung NPHR-nya. Siap? Langkah pertama, total energi input. Kita ambil jumlah batu bara yang dipakai, 45.000 kg, terus kita kaliin sama nilai energinya, 4.200 kilokalori per kilogram. Hasilnya, 189 juta kilokalori. Wow, gede banget ya energi panas yang dilepaskan. Nah, sekarang langkah terakhirnya. Energi panas super gede tadi, kita bagi dengan listrik bersih yang dihasilkan, yaitu 92.000 kWh. Ingat ya, kita pakainya angka yang bersih, bukan yang kotor. Soalnya ini listrik yang benar-benar sampai ke kita semua. Dan ini dia hasilnya. 2054 kilokalori per kilowatt hour. Maksudnya apa sih angka ini? Artinya, untuk setiap 1 kilowatt hour listrik yang dihasilkan dan dikirim ke jaringan, pembangkit ini butuh modal energi panas sebesar 2054 kilokalori. Oke, kita udah dapat angkanya nih, 2054. Terus, angka ini bagus atau jelek? Nah, ini dia bagian yang paling penting buat dipahami. Ini dia aturan emasnya, dan ini penting banget. Nggak kayak mobil, kalau NPHR itu makin kecil angkanya, artinya makin bagus. Yup, bener banget. NPHR yang lebih rendah, artinya pembangkit itu makin efisien. Dia butuh lebih sedikit bahan bakar panas buat menghasilkan listrik yang sama. Jadi, kebalikannya mobil ya. Di sini kita bisa lihat perbandingannya dengan jelas. NPHR aktual kita 2054, padahal target desainnya itu 2000. Kelihatannya bedanya tipis ya, cuma 54. Tapi ini artinya, pembangkit kita beroperasi sekitar 2,7% lebih boros dari yang seharusnya. Ini sinyal penting, ada ruang untuk perbaikan. NPHR ini juga nyambung langsung loh ke efisiensi termal. Ada rumus cepetnya nih, efisiensi termal itu kira-kira 860 dibagi NPHR. Logis kan? Semakin kecil NPHR-nya, otomatis hasil pembagiannya makin besar, yang artinya efisiensinya makin tinggi. Tapi, tunggu dulu. Mungkin ada yang penasaran, angka 860 itu datang dari mana ya?
Kok tiba-tiba muncul aja? Apa ini angka ajaib? Tenang, ini bukan sihir, tapi murni fisika. Angka 860 itu cuma angka konversi satuan energi aja buat ngubah dari kilowatt-hour ke kilokalori. Jadi ini emang konstanta fisika, bukan angka yang dikira-kira. Misteri terpecahkan? Terus, apa aja sih yang bisa bikin NPH ini jadi jelek alias angkanya makin tinggi? Wah, banyak faktornya. Bisa karena kualitas batu baranya kurang bagus, kayak mobil dikasih bensin oktan rendah gitu. Atau bisa juga karena ada kebocoran di sistem uapnya, persis kayak ban mobil yang kempes, bikin mesin kerja ekstra. Intinya, setiap inefisiensi sekecil apapun pasti bikin angka NPHR ini jadi naik. Oke, mari kita simpulkan semuanya. Kenapa sih satu angka ini krusial banget? Karena NPHR ini pada dasarnya adalah denyut nadi dari sebuah pembangkit listrik. Angka ini benar-benar kayak rapornya pembangkit. Semua performa yang rumit, dari A sampai Z, dirangkum dalam satu angka kunci ini. Dari sini kita bisa langsung tahu pembangkit ini lagi sehat, kurang fit, atau jangan-jangan lagi sakit. Oh ya, sebagai info tambahan yang penting, metode yang kita bahas tadi itu namanya metode langsung. Ini paling pas buat monitoring operasi sehari-hari. Tapi, kalau untuk pengujian performa yang sifatnya resmi dan butuh akurasi super tinggi, para engineer biasanya pakai metode kehilangan panas atau heat loss method yang jauh lebih rinci. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang menarik. Kalau metode langsung ini ibarat cek suhu harian, metode super detail kayak apa sih yang dipakai buat general check-up atau pengujian kinerja resminya? Sepertinya itu bisa jadi topik yang seru untuk lain waktu ya. Terima kasih sudah menyimak.